Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani ngomong katanya kalau nggak mau bayar pajak jangan tinggal di Indonesia. Lah kalau nggak mau bayar pajak nggak boleh tinggal di Indonesia gitu. Lah yang ada juga no yang koruptor no nggak boleh tinggal di Indonesia no, angkat kaki dari Indonesia. Pegawaiannya pada korupsi mulu. Rakyat jelata mah udah bener sih pada bayar pajak, pada patuh pajak. Nah duit pajaknya pada dikemanain tuh, pada dikemanain duit pajaknya yo. Yang tidak mau bayar pajak jangan tinggal di Indonesia, ucap seorang ibu-ibu yang merasa bahwa nenek moyangnya yang punya negara ini. Sementara kita semua hanya numpang, sewaktu-waktu akan diusir begitu saja. Aduh, semakin memprihatinkan. Kita sebagai rakyat yang memberi mereka fasilitas yang enak, memberi mereka gaji yang begitu besar melalui pajak, dan mereka juga yang begitu semena-mena untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak etis dan saya kira sangat menyakitkan buat kita semua sebagai rakyat Indonesia. Seolah kita dianggap sebagai orang yang hanya numpang di negeri ini, padahal ini adalah negeri kita. Nah, akibat perkataan Ibu Sri ini, pernyataan Ibu Sri ini tentu menuai respon yang sangat-sangat menohok dari para netizen. Nah, saya kira wajib jika para netizen memberikan kritikan-kritikan yang pedas akibat apa yang menjadi statementnya Ibu Sri yang begitu menyakitkan baik kita sebagai rakyat Indonesia. Nah sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja kita lanjut dulu ke videonya, bagaimana komentar-komentar para netizen terkait dengan apa yang menjadi statementnya Ibu Sri ini. Untuk itu langsung saja ke videonya. Gak mau bayar pajak 12% ya pindah dari negara ini, ucap seorang menteri yang merasa punya negara. Kalian berharap banget gue speak up soal PPN 12% ini? Ya nggak bisa lah, kita ini kan cuma numpang. Tanahku sewa, airku beli, mobil, rumah, nabung sendiri. Setelah kebeli baru peti ke negara. Belanja apapun dipajakin negara, padahal pakai uang sendiri. Demi 1001 alasan yang bisa mereka korup berjamaah. Kalau gue speak up, nanti gue disuruh pindah negara. Ya nggak nolak sih, asal dimodalin ya kan. Enak banget tinggal ngomong doang. By the way, saat ini PPN Indonesia memang tertinggi se-ASEAN. Tapi mirisnya UMP atau upah minimum regional alias gaji terendah nomor 6 di dunia. Singapura aja lewat sama pajaknya. Dan pengusaha besar itu mau diberi pengampunan pajak. Ya begitulah kalau udah terlilit hutang. Dimana-mana apa aja bisa diduitin bakal digadein untuk bayar hutang. Ya satu-satunya yang bisa mereka akali ya rakyat. Apa aja bakal dilakuin buat lunasi hutang. Tahu sendirilah hutang di negara ini tuh triliunan. Bahkan nambah setelah Mulyono menjabat. Mulyono, Mulyani sama aja ya. Nah ini yang bayar rakyat, dan duit kita dipakai buat bayar gaji pejabat, presiden, dan keluarganya. Bahkan duit kita juga dipakai buat jajanin ani-ani piaraan pejabat. Dan modal mereka flexing di sosmed, dan jalan-jalan ke luar negeri pakai fasilitas yang mewah. Itu semua dari pajak kita, belum lagi anggaran APBN yang dikorup dan gak ketahuan. Kalau ketahuan paling cuma dipenjara 6 bulan, padahal tugas mereka cuma mikirin rakyat. Tapi apakah mereka mikir? Mereka cuma mikirin kesejahteraan keluarga circle-nya doang. Gimana rakyat nggak sakit hati? Perlukah kita bikin gerakan stop bayar pajak? Hapus semua fasilitas mewah yang didapat pejabat biar adil. Nggak ada lagi mobil dinas, patwal, rumah mewah, tunjangan besar, dan lain-lain. Masih mau nggak jadi wakil rakyat? Hapus anggaran yang nggak penting, pangkas jumlah anggota DPR yang menghabiskan anggaran untuk rapat sana-sini. Ya, mungkin kita semua nggak keberatan bayar pajak, asal fasilitas yang didapat masyarakat sesuai. Pajak yang harusnya dari rakyat untuk rakyat, bukan dari rakyat untuk modalin hidup pejabat. Koreksi kalau benar. Maka nggak ada lagi kesenjangan sosial yang terlalu timpang di negara ini. Di negara lain pajaknya juga ada kok yang lebih gede, memang, tapi semuanya setara. Nggak ada pejabat yang hidup hedon. Sekolah gratis, fasilitas umum, kesehatan juga gratis. Keadilan tidak perlu ngemis. Dan negara menjamin keamanan untuk rakyatnya. Indonesia dengan sombongnya mau naikin pajak dengan fasilitas yang nihil. So, apa pendapat kalian? Ramein di drop komen. Yuk, pindah negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, jika tidak mau bayar pajak, jangan tinggal di Indonesia. Ini adalah bentuk kekecewaan Sri Mulyani karena rakyat Indonesia menolak kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%, sehingga membuat statement yang menyakitkan hati masyarakat Indonesia. Kalau menurut saya, Anda tidak perlu kecewa, Bu. Harusnya Anda bangga karena rakyat Indonesia semakin hari semakin pintar. Emang mau bangsa Indonesia ini bodoh terus? Dan rakyatnya dibodoh-bodohin sama pejabat negara? Seharusnya Anda bertanya, yang pertama, mengapa rakyat Indonesia menolak kenaikan pajak? Bukankah ini adalah rasa bentuk kekecewaan, sakit hati, dan ketidakpercayaan rakyat Indonesia kepada pejabat negara? Yang kedua, apakah selama ini rakyat Indonesia tidak membayar pajak? Kemana pajak yang telah disetorkan kepada pemerintah?
Apakah rakyat menikmati atau justru pejabat negara yang menikmati? Yang ketiga, rakyat Indonesia ini sebenarnya mau dipajakin atau dipalakin dengan berbagai pajak dan biaya-biaya yang tidak jelas. Kenaikan PPN, iuran tapera, pengurangan atau penghapusan subsidi BBM, kenaikan iuran BPJS. Yang keempat, mengapa tidak saja berbagai fasilitas dan tunjangan-tunjangan yang telah diberikan kepada pejabat negara itu dipotong 50%? Anggaran perumahan dinas yang konon katanya sampai 50 juta sebulan, belum lagi termasuk tunjangan-tunjangan yang lain yang bisa mencapai ratusan juta sebulan, dipotong 50%, Bu. Toh, yang duduk di sono yang konon katanya mewakili rakyat, tidak bekerja apa-apa. Kalau mewakili rakyat, boleh dong wakili rakyat, anggaran mereka dipotong 50% untuk membayar pajak rakyat. Boleh kan? Yang kelima, Ibu harusnya punya data dong. Dari tahun 2020 sampai 2024, sudah berapa banyak generasi muda Indonesia yang pindah menjadi warga negara Singapura dengan berbagai alasan. Yang pertama, lebih gampang mencari kerja. Yang kedua, biaya hidup lebih murah. Yang ketiga, standar hidup lebih bagus. Dan yang keempat, pajak yang dibayar relatif lebih murah. Ya, Ibu harusnya punya datanya. Jadi bukan ceplos-ceplos doang ya, Bu. Nah, belum lagi Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto mengklaim bahwasanya pemerintah berhasil menekan inflasi dengan adanya deflasi yang 5 bulan berturut-turut. Aduh, Pak. Tahu kan? Karena semakin banyak beban yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, semakin pajak yang harus ditanggung oleh masyarakat Indonesia sehingga membuat kelas menengah itu turun kelas. Daya belinya tidak ada, mengakibatkan deflasi 5 bulan berturut-turut. Jadi tidak ada prestasi dari pemerintah. Ya, itu bukan prestasi dari pemerintah. Jangan terus-terusan membodohi rakyat Indonesia. Dan yang lebih konyolnya, Menteri PMK, Menko PMK, Muhadjir Effendi mengatakan, kalau kelas menengah turun kelas itu tidak masalah. Yang penting tidak miskin ekstrim. Konyol. Semakin tua kita, harusnya kita semakin bijaksana dan bijak sini. Bukan semakin bijaksana dan bijak sini. Jadi jangan terus-terusan membuat statement yang seakan-akan itu adalah prestasi pemerintah. Dan membuat statement yang terus-menerus membodohi masyarakat Indonesia. Banyak memberikan penjelasan kepada masyarakat. Artinya meskipun kita pajak pada naik, ya biarin lah. Nggak usah lu teriak-teriak. Pajak naik. Makan tuh gemoy. Lu tahu gak dampak dari kenaikan pajak? Itu banyak pelaku usaha, investor, itu pada gulung tikar. Dampaknya apa? Pengangguran di mana-mana. Lu udah susah hidup, beli kebutuhan pokok mahal. Ya. Akhirnya apa? Ya bini lu pada gugat lu cerai. Lu gak? Pengadilan agama tuh penuh. Yang enak itu pada pejabat. Dia tajir, dia kaya, dia gajinya gede. Paling tinggal ada peraturan pemerintah. Pejabat boleh punya istri 10. Nah bini lu ntar dikawinin sama tuh pejabat. Mau lo? Lu gak usah mikirin anak lo karena dia udah dapat makan 1 kali, sisanya puasa. Ngerti? Paham? Gimana guys? Pendapat kalian terkait dengan apa yang menjadi pernyataan Ibu Sri Mulyani? Kenaikan PPN sampai 12%, siapapun yang tidak membayar pajak, maka jangan berharap tinggal di Indonesia atau keluar saja dari Indonesia. Itu kata Ibu Sri Mulyani. Saya kira sangat lucu. Betul sangat menggelitik, seolah-olah negara ini adalah milik pribadinya. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Jangan lupa komentar mengenai apa yang menjadi pernyataan Ibu Sri Mulyani. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.